Indonesia dan Malaysia. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kedua negara ini disebut secara bersamaan? Sejatinya hubungan kedua negara sudah terjalin sangat lama. Bahkan hubungan keduanya sudah telah terjalin sebelum adanya negara Indonesia dan Malaysia. Meski memiliki banyak kemiripan yang terjalin dari kedua bangsa tidak selalu berakhir dengan kenangan manis. Ada juga kenangan buruk, bahkan berdarah, yang sampai hari ini masih menarik untuk dibahas. Salah satunya yang paling terkenal adalah masa konfrontasi. Konfrontasi memiliki arti permusuhan atau pertentangan. Makna yang serupa juga ditemukan dalam bahasa Melayu. Konfrontasi seakan menjadi sejarah kelam dan berdarah yang menodai hubungan kedua negara. Namun meski begitu, mari kita lihat dan telusuri kenapa konfrontasi dapat terjadi. Tahun 1950 hingga 1960, Indonesia merasakan rasa bahagia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayah yang kaya dan sangat besar ini telah mengalami ratusan tahun masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Sebelumnya, Indonesia adalah wilayah Belanda yang datang dan berusaha untuk membawa rempah-rempah kembali ke tempat asalnya dengan mempertaruhkan nyawa mengarungi lautan. Lewat hal ini, VOC, kongsi dagang Belanda yang memegang hak monopoli perdagangan rempah-rempah di timur, menjadi perusahaan yang paling kaya di dunia. Berkat kesuksesan VOC, Belanda yang belum lama merdeka dari Spanyol, kemudian menjadi salah satu negara yang paling kaya di dunia. Namun akibat berbagai perang di Eropa dan Nusantara, serta korupsi, VOC akhirnya bangkrut. Hal ini bikin Belanda secara langsung memerintah Nusantara dan memperkenalkan program penanaman kopi, tebu, penemuan minyak, aneka tambang, dan penanaman modal asing. Menjelang perluasan kekuatan Jepang di Asia Tenggara, wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang di awal 1942. Masa pendudukan kurang lebih 3,5 tahun, kembali dihadapi bangsa Indonesia sebagai masa yang jauh lebih menyedihkan. Jepang yang menantang kekuatan dunia seperti Amerika Serikat membutuhkan tenaga kerja, pangan, minyak bumi, aneka tambang, dan lain-lain. Dalam waktu singkat tersebut, sumber daya alam yang ada di Nusantara dikuras habis-habisan. Para angkatan kerja yang sehat dan mumpuni untuk bekerja, banyak yang berakhir di proyek-proyek perang milik Jepang, baik yang di dalam dan di luar Nusantara. Namun setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun Belanda tetap tidak ingin melepaskan tambang harta karunnya. Hari-hari yang disebut sebagai Revolusi Nasional Indonesia dilalui oleh bangsa Indonesia selama 4 tahun dengan suara ledakan, tembakan, dan pesawat-pesawat tempur. Sekitar lebih dari ratusan ribu orang Indonesia kehilangan hidup mereka dalam masa ini. Iya, mereka-mereka yang belum lama bersukaria merayakan proklamasi kemerdekaan. Indonesia akhirnya benar-benar diakui sebagai negara berdaulat pada akhir tahun 1949, meskipun masih ada perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan Belanda. Pengalaman buruk dari penjajahan masih menjadi sejarah traumatis bagi Indonesia, yang merubahnya menjadi salah satu negara yang paling lantang dalam menyuarakan sikap menolak berbagai bentuk penjajahan, baik di negara-negara Asia dan Afrika. Indonesia, seperti yang biasa dikatakan oleh para warga Twitter, seakan memiliki trust issue terhadap kolonialisme dan imperialisme. Anti-kolonialisme dan anti-imperialisme lalu masuk sebagai bagian penting di dalam kebijakan, baik dalam maupun luar negeri, pada masa pemerintahan Soekarno. Tahun 1963, tepat setelah Indonesia berhasil mengambil Irian dari tangan Belanda, pemerintahan Soekarno melihat pengaruh bangsa penjajah di sekitar mereka. Kini hanya tersisa Inggris yang ada di semenanjung Malaya dan utara Pulau Kalimantan, serta Portugal di wilayah timur Portugis. Soekarno melihat ancaman Inggris terhadap kedaulatan Indonesia. Lebih lagi, Blok Barat terbukti mendukung pemberontakan PRRI Permesta, baik dalam dukungan logistik hingga menyediakan para terbang tempur. Dengan kepercayaan diri tinggi, setelah keberhasilan Trikora, Soekarno menentang sangat keras pembentukan negara Malaysia dan campur tangan Inggris. Melalui Dwi Kora, ia menegaskan Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya dan mendukung revolusi rakyat di Malaya, Sabah, dan Sarawak, melawan Inggris dan pemerintahan Malaysia yang pro-Barat.
Mengalami penjajahan Inggris yang cukup lama, serta pendudukan Jepang yang cukup menderita, Malaysia di awal kemerdekaan tahun 1957 mengalami krisis politik serta ketegangan antar etnis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kelompok komunis mengobarkan pemberontakan melawan penjajahan Inggris dan musuh lainnya yang dianggap lawan dari ideologi komunisme. Pemberontakan tersebut kemudian dikenal dengan nama Kedaruratan Malaya yang dimulai pada tahun 1948, namun agak kurang mendapat dukungan dari mayoritas populasi Melayu yang masih cukup setia pada para raja dan bangsawan lokal. Pemberontakan ini akan Mimin bahas secara terpisah. Jadi sekarang, kita bakal fokus ke tema besar, yakni konfrontasi. Menghadapi ancaman yang besar terhadap komunisme, pemerintahan Malaya yang saat itu baru terbentuk melalui pemilihan umum pertama mereka mengupayakan kemerdekaan sesegera mungkin yang sudah dijanjikan Inggris. Tun Abdul Rahman yang memimpin koalisi dengan suara terbanyak pada pemilu tersebut diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama. Beliau kemudian memimpin berjalannya perjuangan dan diskusi dengan rakyat Inggris hingga berhasil mendapatkan kemerdekaan Malaya pada tahun 1957. Dalam upaya memperkuat posisi negaranya, ia bersama dengan banyak politikus Malaya menginginkan penggabungan seluruh tanah Melayu yang berada dalam penjajahan Inggris menjadi satu kesatuan negara. Ide tersebut sempat ditentang oleh cukup banyak pihak, termasuk Filipina yang mengklaim bahwa daerah Sabah merupakan kedaulatan milik Kesultanan Sulu yang berada di Filipina Selatan, serta Indonesia yang menentang pembentukan negara bersatu Malaysia yang dianggap tidak lebih dari praktik neo-imperialisme Inggris. Selain itu, terdapat juga penolakan keras dari Brunei. Sultan Brunei, yakni Sultan Omar Ali Saifuddin III, sebelumnya mendukung ide persatuan mengingat Brunei adalah negara yang kecil, sehingga persatuan dengan negeri Melayu akan menjamin keamanan dan peningkatan ekonomi bagi Brunei. Namun ide itu ditentang keras oleh Parti Rakyat Brunei yang memenangkan pemilihan umum, serta menduduki sebagian besar kursi legislatif Brunei. Keadaan bahkan semakin tegang saat kelompok kecil di PRB yang diketuai oleh A.M. Azhari dan Yasin Afadin mengobarkan pemberontakan melawan Sultan pada 1962 yang dikenal dengan pemberontakan Brunei. Aksi ini gagal secara militer setelah Inggris menurunkan sejumlah pasukan untuk merebut kembali daerah yang sudah jatuh ke tangan pemberontak. A.M. Azhari kemudian melarikan diri ke Indonesia, mendapatkan suaka politik, dan terus hidup dalam pengasingan hingga wafat di Bogor pada tahun 2002. Meskipun pemberontakan berakhir dengan kegagalan, akan tetapi tujuan politik mereka seenggaknya tercapai. Brunei gagal bergabung ke dalam Malaysia. Selain pemberontakan, Sultan Omar Ali Saifuddin III juga mempertimbangkan kembali konsekuensi bergabung ke Malaysia, termasuk sistem tahta, posisinya, dan pembagian keuntungan. Brunei tetap memilih netral ketika pecahnya konfrontasi dan tetap menjadi protektorat Inggris hingga 1984. Negara Bersatu Malaysia akhirnya kehilangan salah satu membernya. Sekarang hanya tersisa Federasi Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Perdana Menteri Malai semakin gencar dalam mengupayakan persatuan. Ia yang awalnya hati-hati dan menunjukkan dukungan ke Indonesia saat Trikora, mencoba mengambil resiko dengan melanggar perjanjian Manila tahun 1963 dan menyatakan persatuan dari Federasi Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Tun Abdul Rahman bersama dengan para tokoh yang mendukung persatuan seperti Datu Mustafa Harun yang menjabat sebagai Ketua Menteri Sabah, Stephen Kalongningkan yang menjabat sebagai Ketua Menteri Sarawak, dan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura menyatakan persatuan nasional wilayah mereka menjadi Malaysia pada 16 September 1963. Konfrontasi Indonesia-Malaysia sejatinya bukan karena tentang Indonesia dan Malaysia saja. Konflik ini juga berbenturan dengan kepentingan Blok Barat dan Blok Timur, kepentingan Inggris hingga persemakmuran. Inggris sebagai pihak yang secara tidak langsung mendorong menyebabkan konfrontasi, memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar di Malaysia. Saat Perang Korea pecah, permintaan karet dunia juga meningkat, yang secara otomatis meningkatkan perekonomian Malaya sebagai produsen karet terbesar. Inggris masih memiliki aset perusahaan, perkebunan, hingga pengolahan minyak bumi yang mendominasi perekonomian di wilayah Malaya. Jika Inggris
Membiarkan Malaya lepas begitu saja secara penuh dan jatuh ke tangan komunis, berbagai aset berharga milik mereka bisa ikut lenyap. Bagi negara-negara persemakmuran di sekitar Malaysia, seperti Australia dan Selandia Baru, dan juga blok barat, baik Malaysia dan Indonesia, adalah dua negara yang paling penting bagi stabilitas politik di kawasan tersebut. Jika kedua negara itu jatuh ke tangan komunis, jatuhan total seluruh Asia Tenggara ke tangan komunis mungkin saja dapat terjadi. Meskipun blok barat memiliki ketakutan akan hal tersebut, SEATO, yang jadi fakta pertahanan blok barat di wilayah Asia Tenggara maupun Amerika Serikat sendiri, tidak berperan aktif dalam konfrontasi. Amerika Serikat, yang saat itu sedang berhadapan dengan Perang Vietnam, tidak terlibat secara langsung dalam konfrontasi maupun kedaruratan Malaya. Bagi blok timur, termasuk berbagai partai berhaluan kiri di Malaya, Singapura, Brunei, dan Indonesia, konfrontasi dianggap sebagai kesempatan penting bagi kemenangan revolusi rakyat terhadap berbagai musuh mereka, termasuk pemerintah Federasi Malaya dan juga Singapura yang anti-komunis. PKI, salah satu partai komunis terbesar di dunia, bahkan mendukung secara penuh keputusan Soekarno dalam aksi konfrontasi. Mereka bahkan berpendapat bahwa pasukan rakyat dari unsur petani dan buruh harus dipersenjatai dan ikut bertempur dalam menentang pembentukan Malaysia. Tak lupa Republik Rakyat Tiongkok dan juga Uni Soviet yang memberikan dukungan politis terhadap Indonesia. Beberapa waktu setelah Malaysia dibentuk, Bung Karno mengumumkan Bikora sebagai jawaban Indonesia atas pembentukan Malaysia dan menyuarakan slogan Ganyang Malaysia. Meskipun telah sangat jelas bahwa konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia akan terjadi, akan tetapi kedua belah pihak masih menolak untuk mengakui keterlibatan mereka secara terang-terangan. Indonesia merasa konflik terang-terangan melawan Inggris, Australia, dan Selandia Baru hanya akan membawa kerusakan besar dan krisis ekonomi bagi Indonesia. Sedangkan bagi persemakmuran, termasuk Inggris, perang terbuka skala besar melawan Indonesia akan sangat menguras biaya, apalagi mereka sudah berhadapan dengan pemberontakan komunis yang sangat mahal sebelumnya. Bagi Australia, keterlibatan mereka jika perang terbuka dengan Indonesia adalah kekhawatiran perang akan melebar ke Papua Nugini, yang saat itu masih berada dalam kekuasaan Australia serta ke wilayah-wilayah Australia lainnya, yang hanya akan menimbulkan krisis politik di kawasan tersebut. Banyak pasukan Indonesia yang diterjunkan ke dalam konflik dan menggunakan seragam resmi dan menyamar sebagai pemberontak. Pihak Indonesia memaksimalkan penggunaan sukarelawan lokal asal Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Sedangkan pasukan persemakmuran yang terjun juga dilarang untuk menembus garis batas, meskipun nantinya mereka akan diizinkan untuk melakukan operasi lintas batas. Untuk menghadapi kekuatan Malaysia yang didukung oleh Inggris dan persemakmuran, TNI mengirim kekuatan andalan mereka ke medan perang. Pasukan khusus seperti RPKAD, KKO, diterjunkan ke sepanjang perbatasan Kalimantan dengan daerah operasi Sabah dan Sarawak. Sedangkan PGT milik Angkatan Udara diterjunkan dalam operasi lintas udara ke Semenanjung Malaysia. Di sisi lain, pihak persemakmuran berhasil memobilisasi kekuatan mereka dengan cepat dan membentuk pagar perbatasan di sepanjang perbatasan Sabah hingga Sarawak, berkat hubungan mereka yang harmonis dengan penduduk daerah lokal. Ditambah kehadiran Mayor Jenderal Walter Walker, veteran Perang Dunia Kedua yang menjabat sebagai panglima pasukan persemakmuran saat konfrontasi. Ia berhasil mengembangkan strategi kontra-gerilya saat menghadapi pemberontak komunis di masa kedaruratan, sehingga pasukan persemakmuran sudah terbiasa dengan taktik gerilya. Di awal pertempuran, Indonesia berhasil mencetak beberapa kali keberhasilan, seperti pada pertempuran Longyawi, pasukan RPKAD berhasil melancarkan serangan mendadak ke desa Longjawi pada 16 September 1963 dan menghancurkan kekuatan gabungan Gurkha Border Scouts. 29 Desember 1963, pasukan KKO mendapatkan misi mendukung pemberontakan pekerja kayu asal Indonesia di Tawau dan menyerang pos penjagaan Malaysia di Kalabakan. Mereka berhasil membunuh 8 orang anggota resimen Askar Melayu Diraja, termasuk mayor bernama Zainal Abidin Yaakob. Serangan itu kemudian masih dikenal di Malaysia sebagai bencana di Kalabakan. Indonesia pernah melancarkan protes keras dan keluar dari keanggotaan PBB saat Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 1965.
Indonesia bahkan membentuk Konevo sebagai tandingan PBB dan untuk menggalang dukungan politik dari dunia internasional, terutama negara blok timur. Namun tekanan-tekanan ini tidak terlalu mengubah jalannya konfrontasi secara signifikan. Gaya bertempur pihak persemakmuran yang sebelumnya hanya bertahan saja, kemudian dirasa kurang efektif dalam menghadapi berbagai operasi infiltrasi yang dilakukan oleh Indonesia. Pada pertengahan tahun 1964, pihak persemakmuran lalu mengizinkan pasukannya untuk menyeberang sehingga sejauh 4,6 km dan kemudian meningkat menjadi 18 km pada akhir-akhir konfrontasi ke dalam wilayah Indonesia. Operasi itu dinamakan Operasi Claret yang disarankan oleh Redpol Woodhouse. Akibat dari kebijakan Inggris dan persemakmuran yang tidak ingin secara resmi mengakui keterlibatan mereka dalam konfrontasi, pasukan yang terlibat dalam Operasi Claret hanya mereka yang terlatih dengan sangat baik. Karena dukungan udara akan sangat minim, operasi-operasi yang dilakukan hanya dalam waktu beberapa hari saja. Pergerakan dalam sebuah dagu kecil yang berisikan beberapa pasukan, dan yang paling penting, tidak boleh ada pasukan yang ditinggalkan di belakang. Hidup ataupun mati, semua harus dibawa kembali keluar dari perbatasan. Operasi Claret berjalan cukup baik dan ditandai dengan dibersihkannya banyak pos-pos militer dan jalur penyusupan milik Indonesia di utara Kalimantan oleh pasukan persemakmuran. Tercatat, beberapa pertempuran penting seperti pertempuran Sungai Kumba yang melibatkan pasukan Australia dengan Indonesia di dekat Sungai Kumba di Kalimantan, serta di wilayah Kindau yang dikenal dengan pertempuran Kindau. Pasukan Indonesia yang menghadapi Operasi Claret kemudian memainkan peran maksimal pasukan khusus dalam misi penyusupan-penyusupan terakhir. 27 April 1965, sekelompok pasukan RPKAD melakukan serangan besar terhadap pos militer Inggris di Pelaman Mapu, Sarawak. Dalam posisi yang kurang siap dan kalah jumlah, pasukan dari Batalion Kedua Resimen Parasut milik Angkatan Darat Inggris menjadi kewalahan. Dengan melakukan penyusupan yang sangat baik dan berhati-hati, RPKAD berhasil mencapai titik penyeberangan dan mewujudkan pasukan bertahan. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit, di mana kedua belah pihak menunjukkan keberanian yang luar biasa, hingga terjadi pertempuran satu lawan satu dalam jarak dekat. Menjelang kedatangan pasukan bantuan Gurkha dengan helikopter, RPKAD membubarkan serangan dan meninggalkan pos dengan terbunuhnya 2 anggota Batalion Kedua Resimen Parasut dan sisanya luka-luka. Serangan terhadap Pelaman Mapu dianggap sebagai kemenangan besar bagi Indonesia, dan serangan besar terakhir kepada pasukan persemakmuran saat konfrontasi. Pada akhir tahun 1965, keadaan politik di Indonesia cukup kacau setelah peristiwa G30S, atau yang bagi sebagian kalangan disebut G30 SPKI, yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap konfrontasi, sekaligus naiknya seorang perwira Indonesia, Jenderal Soeharto, ke pucuk kekuasaan. Operasi Claret memaksa Indonesia fokus melindungi tanahnya sendiri dari penyusupan pasukan Gurkha, Australia, Patrolisas, dan kegagalan pendaratan pasukan Indonesia di Johor, Labuan, dan berbagai sasaran lainnya di Semenanjung Malaya sepanjang tahun 1964 hingga 1965, kemudian membuat ketegangan menjadi mereda. Gencatan senjata beberapa kali dilakukan, akan tetapi aksi militer Indonesia tidak benar-benar berhenti. Di Singapura sendiri, agen Indonesia masih sering melakukan sabotase dan upaya memancing kekerasan etnis antar orang Melayu dengan Tionghoa. Salah satu peristiwa terbesar yang melibatkan agen Indonesia di Singapura adalah pengeboman McDonald House tanggal 10 Maret 1965. Akibat peristiwa itu, 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, dan saking kuatnya ledakan, hampir semua kendaraan di sekitar ledakan hancur terbakar. Maret 1966, menyusul dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Mayor Jenderal Soeharto mendapatkan wewenang untuk menstabilkan situasi politik yang sedang kacau. Beliau mencoba berdiskusi dengan Malaysia untuk stabilisasi dan normalisasi kembali hubungan kedua negara. Masa konfrontasi kemudian benar-benar berakhir saat rezim Orde Lama runtuh dan naiknya Soeharto sebagai presiden baru. Pemerintah Indonesia dan Malaysia kemudian melakukan perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1966 yang hasilnya kedua negara setuju menghentikan konflik dan kembali menjalin hubungan baik. Indonesia bahkan menerjunkan kembali tentaranya ke Kalimantan bersama dengan pihak Malaysia untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan komunis. Yup,
Indonesia memenangi pemberontakan yang dulu mereka dukung. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada musuh maupun kawan yang abadi. Setelah berakhirnya konfrontasi, Inggris dan negara-negara persemakmuran lainnya mulai menarik tentara dari Malaysia dan meninggalkan Malaysia sendiri untuk menghadapi pemberontakan internal yang dilakukan oleh komunis. Pemberontakan itu sendiri berakhir pada tahun 1989 dan membawa stabilitas dan keamanan bagi wilayah Malaysia setelah 30 tahun lebih merdeka. Nah, apa tanggapanmu mengenai konten ini? Dan kira-kira, apalagi ya topik seputar Asia yang menarik buat kita bahas? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.